Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang ikuti beliau hingga akhir zaman. Lanjutkan pelajaran kita dari kitab Minhajus Salikin, dan kita berada di pembahasan haji. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di, wa yukhayyaru man yuridul ihram baina tamattu'i wa huwa al-afdal wal qiran wal ifram. Sebagaimana telah disebutkan, ini orang yang berangkat haji itu dia punya tiga pilihan ya. Dia haji tamattu, dan dikatakan bahwasanya ini lebih afdal. Dalam keadaan di sana ada khilaf ya. Ada khilaf apakah haji tamattu lebih afdal atau haji qiran. Ini ada khilaf. Dan di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di dia mengatakan ini haji tamattu lebih afdal. Wal qiran, haji qiran dan haji ifrad. Jadi dia memilih antara satu dari tiga ini. Haji tamattu, haji ifrad atau haji ini qiran. Apa haji tamattu? Haji tamattu itu dia ini ayyuhrima bil umrati fi ashhuril haji. Dia ini melakukan ihram ini bil umrah. Dia umrah di bulan haji, dan dia selesaikan dari rangkaian umrah itu thumma yuhrimu bil haji min amhi. Selesai umrahnya dia lanjut di bulan haji itu ini rangkaian haji. Sebenarnya dia umroh selesai semua dari rangkaian umroh, dia sudah seperti biasa. Setelah nanti ketika haji dia mulai lagi melakukan rangkaian haji. Ini haji ifrad, dan dikatakan di sini syuruti haji tamattu yakunu fi syahril haji. Ini dilakukan di bulan haji, jadi tidak boleh di bulan lain ya. Contohnya di sana sebelum Dzulhijjah ada Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah dia lakukan, tidak boleh. Ini boleh. Ini dia lakukan di bulan haji. Wa yahilu fi syahril haji, yakni ayahilu bil umrati fi syahril haji at-tamattu. Dia tamattu bulan haji, setelah itu umrah dulu. Setelah itu biduni binusukaini fi syahri sanati wahid, ya'ti bil umrati fi syahril haji thumma yatamattu kamil. Jadi sebagaimana disebutkan bahwasanya dia umrah sampai selesai di bulan haji. Setelah itu dia sudah halal bagi dia semua yang diharamkan. Lalu setelah itu dia lakukan apa saja. Contohnya mungkin dia di bulan 1 tanggal 1 Dzulhijjah. Nanti kan rangkaian hajinya di mulai dari tanggal 8, 9, 10 ya. Dia contohnya dia umroh di tanggal 1 Dzulhijjah. Karena rangkaian umroh kan mudah saja ya. Setelah itu selesai dia. Selesai. Lalu dia lakukan apa saja setelah itu. Nanti tanggal 8 Dzulhijjah dia bersama-sama dengan jamaah haji melakukan ini rangkaian-rangkaian dari manasik-manasik haji. Setelah terpisah dia ini terpisah. Walahi dam illam yakun min hadiril masjidil haram, dan wajib bagi dia ini sembelihan. Wajib bagi dia ini sembelihan illam yakun min hadiril masjidil haram, ketika dia ini bukan dari penghuni Masjidil Haram. Di sini ada khilaf mengenai perkara ini ya. Karena di sini dikatakan dalam Al-Qur'an, dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidin. Qala syekhuna qaulan man
lam yakun sakinan fil masjid. Istilahnya dia tidak tinggal di Masjidil Haram ketika itu. Ini ada dua perkataan. Yang kedua, dia tidak punya keluarga di sana. Ini seperti yang itu. Jadi ketika dia tidak dapat tempat di Masjidil Haram, maka wajib bagi dia apa? Ini sembelihan. Yang berikutnya ada yang nanti sudah jelaskan lengkap. Ini berikutnya. Setelah itu ada haji ifrat. Haji ifrat. Ayyuhrima bil haji, yaitu mufridan. Ini tanpa umroh. Dia cuma lakukan rangkaian haji saja, manasik haji saja. Dia hanya melakukan manasik haji. Di tanggal 8 dia sama-sama dengan jamaah haji, hanya itu saja, tanpa ada ini umroh. Ini untuk haji, ini ifrat. Yang kedua haji qiran. Haji qiran ini ayyuhrima bihima ma'an. Ini dia gabungkan haji dan umrah itu bersamaan, sebenarnya tidak putus. Kalau tamat itu kan putus ya, putus langsung selesai. Setelah itu ya ini baru dia sambung lagi setelah umroh, dia putus, setelah itu sambung dengan haji. Tapi kalau haji qiran ini dia nyambung. Di sini dikatakan ayyuhrima bihima ma'an, niat bersamaan. Jadi orang yang haji ifrad dia katakan labbaik Allahumma haji. Kalau untuk orang yang qiran dia katakan labbaik Allahumma umrah wal haji. Dia lakukan ini bersamaan seperti dia katakan ya saya ini menemui panggilanmu dengan umrah dan haji. Kalau untuk haji yang ifrad dia cuma katakan ini saya menemui panggilanmu ini untuk haji saja. Ini seperti itu. Ayyuhrima bil umrati thumma yudkhil al-hajj 'alaiha qabla syuru'i min tawafiha. Yang kedua ayyuhrima bil umrati thumma yudkhil al-hajj. Dia umroh langsung masuk ke haji. Qabla syuru'i, sebelum dia memulai ini tawaf. Sebenarnya satu niat dia langsung gabung ini bersamaan. Ini tentu ada perbedaan ya. Perbedaan ini sudah disebutkan nanti. Wa yutarul mutamatti ila hadhihi sifah, dan orang yang dalam keadaan dua ini disebutkan, maka dia terpaksa harus memilih ini haji qiran. Kenapa dikatakan dia terpaksa harus memilih haji qiran? Di sini dikatakan khafa wa fartal wufuq bi Arafah idza irtasala ishtaghala bil umrati. Karena ketika waktu bulan haji ini kan orang sangat banyak. Jadi kalau dia takut nanti dia mau melakukan haji tamattu, dia tidak bisa karena mungkin nanti dia umroh dulu, setelah itu baru dia jadi lepas, setelah itu baru lakukan ya rangkaian haji, manasik haji, maka dia takut untuk tidak wukuf di Arafah di tanggal 9, maka dia langsung memilih bahwasanya haji qiran. Dia memilih haji ini qiran. Jadi dia takut kalau saya nanti pisahkan, nanti saya tidak bisa wukuf di Arafah, maka bagus dia pakai haji qiran. Dia langsung ini gabung. Yang kedua, idza hadatil mar'atu au nafisat wa arafat annaha la tathuru qabla waqti wuqufi bi Arafah. Seorang wanita yang dia takut nanti, karena nanti dia takut haid sampai dia tidak bisa wukuf di Arafah. Kan wanita kan ketika dia haid ini dia boleh melakukan semua rangkaian haji kecuali tawaf. Kecuali ini tawaf. Maka dia bagusnya dia langsung ambil bersamaan. Bagusnya dia langsung ambil ini bersamaan daripada nanti masalah dia tunda. Setelah ternyata datang haid, maka dia tidak bisa lagi tawaf. Karena seorang wanita yang haid ini dia tidak bisa tawaf, walaupun di sana ada perkataan dari Syekh Islam rahimahullah taala, ketika wanita haid maka dia tawaf dalam keadaan
haid. Yang kemarin telah disebutkan ini perkataan dari Syekhul Islam, ketika wanita dia haid maka dia tawaf saja walaupun dalam keadaan dia ini haid. Wukufi bil Arafah, wukufi bil Arafah. Di sini saya sebutkan bahwasanya hadal kismaini al haju syukran, yang hadu syukran ala nikmatillah. Ini hewan kurban ketika nanti di tanggal 10 itu ada dua. Yang pertama karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua adalah ini untuk ini menebus kesalahan. Wal mufrid wal qarin fi'luhuma wahid, sebagaimana telah dikatakan tadi ya, hari qarin dan hari ini ifrad, hari qiran dan hari ifrad ini perbuatannya ini satu, ini sama. Wa al qarin haju dunal mufrid, namun perbedaannya ini untuk qarin sebagaimana tadi dia katakan labbaik Allahumma umrah wal haji. Kalau haji ifrad dia hanya katakan labbaik Allahumma haji. Dan juga perbedaan yang lain dari haji ifrad dan haji qiran adalah yaitu untuk haji qiran wajib bagi dia hewan sembelihan. Jadi wajib bagi orang yang haji qiran itu hewan sembelihan. Jadi orang yang mungkin dia tidak punya hewan sembelihan, dia tidak bisa dengan hewan sembelihan, maka dia hanya memilih haji ifrad saja. Kalau dia tidak mempunyai uang untuk hewan sembelihan, maka dia pakai haji ifrad saja, haji mufrid. Wajib tanibu muhrim waqtal ihram, hal yang terlarang dilakukan oleh orang-orang ihram ketika dia ihram. Yang pertama adalah halqu sya'ri, mencukur rambut, yakni rambut. Qaulu zahiriyah, pendapat yakni zahiriyah, di sana ada pendapat yang lain ya, selain pendapat yang keempat ya. Walaupun sebenarnya ini pendapat itu banyak ya. Tapi di sini ada qaulu zahiriyah la ya'lamu illa sya'ru. Kalau kita yang kebanyakan yang kita ketahui, yang kita pahami sekarang, itu seluruh ini bulu yang ada di tubuh kita tidak boleh dicukur ya. Tidak boleh dicukur, dan itu kita pahami. Pendapat Zahiriyah belum mengatakan yang tidak boleh dicukur itu hanya rambut saja, adapun yang lain itu boleh. Ini pendapat ini Zahiriyah. Qala Zahiriyah anna la yahliku illa sya'ru, amma sya'ru akhar yajuzu ayuhliku, hadha qaulun qawi. Dan qala Syekhuna, kalau Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala mengatakan ini pendapat yang kuat, bahwasanya apa? Yang tidak boleh dicukur itu hanya rambut. Adapun yang lain dari bulu pada tubuh kita itu boleh dicukur. Ini. Dan beliau mengatakan apa tadi? Ini pendapat yang ini kuat karena kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, tahliku ru'usakum wala tahliku ru'usakum. Ru'usan di sini artinya apa? Rambut. Ya. Maksudnya adalah ya ini rambut. Wa khilafu qaul jumhur, hum yaquluna anna kullu sya'rati la yajuzu ay yahliqahu. Adapun perkataan jumhur, semua rambut yang ada pada tubuh kita itu tidak boleh dicukur. Jadi pendapat Zahiriyah mengatakan bahwasanya apa? Hanya kepala saja, rambut di kepala saja. Adapun pendapat jumhur, ini semua rambut yang ada pada tubuh kita itu tidak boleh dicukur. Dan perkataan dari Syekhuna Syekh Abdurrahman, beliau mengatakan pendapat Zahiri yang lebih kuat, perkataan yang kuat ya, bukan lebih kuat tapi perkataan yang kuat. Karena memang ini firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tahliqu ru'usakum. Ini wala tahliqu ru'usakum. Ru'us di sini jangan engkau mencukur ru'us. Ru'us maksudnya berarti rambut ya. Bukan mencukur kepala ya, tapi maksud mencukur rambut kalian.
Jadi ini disebutkan juga oleh ini pentahqiq dari kitab ini bahwasanya memang Daud Al-Zahiriyah beliau mengatakan apa? Ini tidak apa-apa bagi seorang yang ini mengambil rambut dari selain rambut di kepala. Wa taqlimul azfar, menggunting kuku. Ini juga yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang ini ihram. Mereka berdalil yasjudun, ini pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa saya tidak boleh menggunting kuku. Ini mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, thumma yaqdu tathafahum. Ini dalil mereka yang diartikan kemudian ini menghilangkan kotoran. Ini dalil yang mengatakan bahwasanya apa? Menggunting kuku. Ini dilarang untuk menggunting ini kuku. Yastiduluna ini alfar min tafath wa qawl akhar qawl zahiriyya rawa an Malik anna la dalil ala naha an dzalik. Adapun pendapat Imam ini Daud Al-Zahiriyah, beliau juga berpendapat bahwasanya tidak ada dalil satupun yang mengatakan bahwasanya apa? Bagi orang-orang ihram itu tidak boleh mereka menjepit kuku. Karena dikatakan di sini oleh Syekhuna qala wa daliluna an dzaliki qala ana tafsir hadzal ayat an Ibn Abbas ini an Malik anna al-muradu bil tafath huwa manasik. Jadi ini Ibn Abbas berpendapat bahwasanya apa di tafsir beliau di sini bukan yang dimaksudkan menghilangkan kotoran. Jadi orang-orang yang mengatakan ini, tapi maksud di sini apa? Ini melakukan manasik, melakukan ini manasik, bukan membersihkan kotoran ya. Bukannya seperti itu. Walau usul makhid ingkana rajulan, walau busal makhid ingkana rajulan, juga terlarang bagi mereka ini untuk memakai pakaian yang berjahit. Jadi orang yang ihram itu tidak boleh ya ini memakai pakaian yang berjahit, yang disambung istilahnya, yang disambung baik ini bagian atau secara menyeluruh. Jadi makanya pakaian ihram itu dia polos begitu saja. Tidak boleh ada yang ini sambung. Ingkana rajulan, untuk laki-laki. Kalau perempuan ini mereka bebas. Perempuan mereka ini bebas. Jadi boleh pakai pakaian yang berjahit. Dan dikatakan di sini boleh mereka memakai ini kacamata, boleh memakai ini cincin. Amal nisa jaizun kullu syai'in illa ma labisa yalbasuha az-za'faran wa la yajuz lin nisa tastamilu kufazan. Wanita ketika mereka ihram ini mereka tidak memakai sarung tangan dan juga penutup muka. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW pada ini talbasu wala tantaqidil mar'atu wala talbas al-qufazan. Ini wala talbasun al-qufazan, mereka itu tidak memakai penutup muka dan juga ya ini sarung tangan. Maka di sini juga ini sebenarnya mengatakan dalil bahwasanya apa tentang wanita yang sholat itu wajahnya tidak boleh tertutup dan juga apa? Tangannya boleh kelihatan, tangannya boleh jadi kelihatan. Namun di sini bukan berarti bahwasanya mereka tidak boleh menutup wajah, ya. Sebagaimana apa yang terjadi pada istri-istri Rasulullah SAW ketika mereka berihram, mereka melepas menutup wajahnya. Tapi ketika ada laki-laki yang lewat, ini mereka menutup wajahnya dengan tangan-tangan mereka dan dengan kain. Dan di sana Rasulullah SAW tidak melarang mereka. Dan juga ketika wanita ini mereka
menutup tangannya dengan jilbab yang panjang, maka ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Jadi istri Rasulullah seperti ketika mereka sedang ihram, mereka membuka karena memang perintahnya Rasulullah SAW mengatakan untuk jangan menutup wajah. Tapi ketika ada laki-laki yang lewat, mereka menutup wajah mereka dengan tangan-tangan dan dengan kain-kain. Maka di sana kalau memakai dikatakan oleh Syekhuna boleh tutup ketika itu dengan kain yang jarang, yang istilahnya yang jarang. Tapi kalau yang pakaian sebagaimana wanita-wanita yang cadar, mereka tutup semua, ini tidak boleh. Antagita ra'sihi in kana rajulan. Ini menutup kepala. Ini ketika dia itu laki-laki. Jadi menutup kepala dalam pakai imamah, pakai songkok, atau ada baju yang dia langsung tertutup ke atas. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dia ini menutup. Tapi kalau memakai payung ini boleh. Ya, payung boleh dikatakan oleh para ulama karena dia terpisah. Dia terpisah. Dia payung ini menutup kepala. Payung dia menutup kepala, tapi dia tidak nyambung. Dia tidak tertutup kepala seperti ini. Jadi tidak boleh memakai topi atau imamah atau ini baju yang langsung ditutup. Tapi kalau memakai payung karena panas mungkin dia sambil menutup kepala seperti ini, maka ini boleh. Ini boleh. Dan segala sesuatu yang di atas kepala, mithlu imamah wa qalansuwa au kufiya au barnus au syai'in ala ra'si istadalla ala hadithi alladhi saqata. Jadi ini segala sesuatu yang menutup kepala. Ini boleh, kecuali payung. Tadi maksudnya payung kenapa boleh? Karena dia terpisah. Karena dia ini terpisah. Watiba rajulan wa imra'atan, memakai minyak wangi untuk laki-laki dan perempuan. Memakai minyak wangi untuk laki-laki dan perempuan. Dikatakan oleh Syekh di sini, amma qabla al-ihram, sebelum ihram ini disyariatkan. Sebelum ihram, istilahnya mungkin dia dari di atas mobil sebelum sampai kepada sebelum dia ihram, maka disyariatkan untuk dia memakai minyak wangi di badannya, tidak di baju, di badannya. Duna thawb, amma ba'da ihram, setelah dia ihram maka tidak boleh dia memakai di baju dan juga di badannya. Jadi kalau sebelum ihram dia boleh pakai minyak wangi di badannya, tapi tidak di baju. Setelah dia ihram maka tidak boleh dipakai di baju dan di badan. Adapun ketika dia memakai minyak wangi sebelum ihram di badan, lalu hawa dari minyak wangi itu pindah ke baju, maka ini baju itu boleh dipakai. Baju itu boleh dipakai. Wa kadzalika yahrumu 'alal muhrim qatlu sayd. Dan juga diharamkan bagi orang yang sedang ihram itu membunuh hewan buruan. Semua bentuk hewan buruan ini. Kullu hewan halal ya'kuluhu. Setiap hewan yang halal untuk dimakan. Ini haram bagi dia untuk dia berburu. Adapun kalau hewan yang tidak halal dimakan, contohnya mungkin di sana ada singa. Ini termasuk dengan hewan buruan, tapi bukan yang dimakan, ya. Diburu, orang-orang pemburu mencari dia, atau mungkin serigala, atau hewan-hewan yang lain yang biasa diburu orang tapi dimakan, tapi tidak dimakan ini, maka tidak apa-apa dia berburu dengannya. Ini berburu. Qat'u saydil barri. Barri ini di sini apa? Hewan buruan darat.
Adapun hewan buruan laut maka boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang itu. Dan di sini juga hewan buruan yang hewan liar ya. Hewan buruan hewan liar, tapi kalau misalnya hewan dia di situ hewan milik orang, lalu dia menyembelihnya maka boleh dia makan. Dan tadi telah dikatakan dengan makbul di sini bahwasanya apa hewan yang bisa dimakan. Tapi kalau seperti tadi dikatakan hewan yang dia buru di sini hewan bukan hewan yang dimakan, ini maka ini tidak haram bagi dia. Wadalalatu alaihi wal i'anatu ala qatlihi. Tidak boleh dia menunjuk dikatakan bahwasanya di sana ada hewan buruan. Engkau pergi berburu di sana. Ini juga tidak boleh. Karena hewan buruan ini kalau misalnya ada orang yang berburu misalnya, ada tetangganya yang berburu atau saudaranya berburu. Kalau hewan buruan ini dia kasih tunjuk orang, maka hewan buruan dia tidak boleh makan. Kalau misalnya ada hewan buruan di sini orang berburu di sana, tanpa ada perintah dia, tanpa dia kasih tunjuk, maka hewan buruan ini dia boleh makan. Jadi hewan buruan itu kalau misalnya orang umroh ini orang yang lagi ihram ini, dia kasih tunjuk atau dia yang berburu, di samping tidak boleh, jadi kalau dia makan pun tidak boleh. Tapi kalau misalnya hewan buruan ini diburu oleh orang tanpa dia berikan isyarat kepada hewan itu atau dia perintahkan, maka hewan buruan itu dia boleh makannya, dia boleh makannya. Wa a'dhamu mahdhuratil ihram al-jima'. Larangan terbesar dari orang-orang yang ihram adalah ini jima'. Dikatakan oleh Syekhuna, ini tidak ada satupun dalil dari Rasulullah SAW tentang itu. Jadi tidak pernah keluar dari lisan Rasulullah SAW bahwasanya apa ya ini merupakan larangan terbesar. Tapi ini asal daripada para sahabat, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengatakannya seperti itu. Al-jima' li'annahu muqallat tahrima, ini merupakan larangan yang sangat keras. Mufsdu linusuki, ini merusak hajinya. Jadi orang yang jima ini ketika dia haji ini merusak ini hajinya, merusak hajinya. Dikatakan di sini idza wal jama'a zawjatahu wajib alaihi al-fidyah, apabila dia ini menjimai ini istrinya maka wajib bagi dia fidyah. Barang siapa yang jima sebelum tahallul awal maka hajinya ini rusak. Tahallul awal ini apa? Sebelum dia melontar jumrah, karena tahallul ada dua kali ya. Ini sudah dijelaskan, tahallul awal dan tahun pertama dan yang kedua. Yang pertama itu sebelum ini hari ketika dia itu melontar jumrah, cukur dan menyembelih. Ini yang pertama. Ketika dia menjimah istrinya sebelum itu maka hajinya ini rusak. Hajinya ini rusak. Ini rusak apa di sini dikatakan ini rusak, apakah batal, apakah ini tidak bernilai sama sekali. Ini nanti insyaallah dijelaskan pada pertemuan yang berikut. Yang jelas ketika seorang haji itu dia tidak boleh jadi melakukan larangan-larangan yang telah ditentukan. Insyaallah cukup. Insyaallah ini berat sekali ya. Karena masalah sebagaimana tadi kita pernah sebutkan bahwasanya seperti itu di sini banyak pembahasan tadi. Jadi anak lewatkan karena ini pada dasarnya dia anak sudah disebutkan. Insyaallah seperti itu. Ada yang bertanya mungkin dari permasalahan-permasalahan yang lain, dari permasalahan selain haji.
Iya, masalah di ini ada khilaf ya. Khilaf mengenai perkara itu. Ini dia dalam satu perjalanan itu beberapa kali umroh. Apakah umroh untuk dia sendiri atau umroh untuk keluarga? Ini yang paling rajih, yang menurut ana yang paling rajih itu tidak bisa, dia hanya satu kali umroh saja. Ini walaupun ada pendapat sebagian ulama bahwasanya dia boleh umroh berkali-kali, dia umroh satu kali dalam satu perjalanan ya, umroh untuk dirinya, setelah itu dia ini keluar lagi ke Tanim. Dan Tanim yang sekarang dipakai untuk orang umroh 2 kali di Tanim sebagaimana hadis Aisyah, walaupun sebenarnya tidak harus di Tanim ya, di semua di luar tanah haram dia boleh jadi memulai rangkaian umroh ini untuk orang yang dari Makkah ya. Karena kalau disebutkan kemarin untuk orang yang dari Yaman itu Yalamlam, orang dari Madinah itu Dzulhulaifah, orang dari Najd Qarul Manazil, orang dari Syam itu Juhfa, orang dari Makkah. Jadi misalnya untuk orang dia mau umroh 2 kali atau 3 kali dalam satu perjalanan, dia memakai pendapat yang membolehkan dia keluar dari tanah haram, lalu dia ini umroh untuk keluarganya. Ada sebagian pendapat yang seperti itu, namun ala rajih itu tidak satu kali saja satu perjalanan, karena disebutkan ini para ulama yang berdalil bahwasanya satu kali saja. Tidak ditemukan ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwasanya ada sahabat yang mereka itu umroh berkali-kali dalam satu perjalanan. Tidak ada seperti ini dalam kisah-kisah yang mereka Aisyah ketika ini Rasulullah SAW mereka mengadakan perjalanan haji wada ketika itu. Jadi disebutkan mereka itu haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Tapi yang siapa memakai pendapat tentang bolehnya ini umroh, kadang-kadang seperti itu kita umroh ini orang tua kita, jadi tidak bisa kita umrohkan. Jadi kadang kita mengkaji senang orang tua kita yang ibu saya telah umrohkan ini untuk kamu. Ini dia senang. Ini tapi Allah alam tentang diterimanya atau tidak. Ini tapi seperti itu. Tapi ada sebagian pendapat yang seperti itu, bahwasanya boleh umroh berkali-kali dalam satu perjalanan. Namun yang ana lebih kuatkan bahwasanya dan itu juga pendapat dari Syekh Abdul Rahman rahimahullah taala, bahwasanya satu perjalanan itu hanya satu umroh. Tapi mungkin nanti antum mau senangkan orang tua atau mau senangkan antum punya ini saudara-saudara, antum mau pakai pendapat itu, ini masalah ini. Karena orang tua kadang seperti itu. Ini anak waktu di sana ya seperti itu. Ketika anak belum tahu bahwasanya umroh itu hanya satu kali, ya umroh berkali-kali. Saya umroh, kurang lagi, balik lagi, umroh lagi. Kemudian bilang, saya sudah umrohkan. Mama, saya sudah umrohkan umroh untuk mama. Ya, mereka senang. Ternyata setelah itu saya tahu bahwasanya ternyata umroh itu hanya satu kali dalam perjalanan. Tapi seperti tadi, saya pun memakai pendapat bahwasanya boleh umroh berkali-kali. Ini silakan. Namun ala rajih ini satu kali umroh, satu kali perjalanan. Satu kali umroh, satu kali perjalanan. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian mengenai Habib. Nah, Ada seorang anak sama ibu. Mungkin dia karena Habib, anaknya dia memaksa supaya mengakui Habib
Ya, insya Allah. Jadi masalah tentu masalah Habib dulu ya, Habib. Nah, mengenai Habib itu kan saya pribadi apa dasarnya mereka itu mengaku keturunan Rasulullah. Anak-anak Rasulullah semua meninggal dari laki. nah, nah, Hasan Hussein dalam Hasan Hussein secara nasabnya ini Hasan Hussein bin Ali. nah, Ali bin harusnya dia Abi Thalib. Jadi ada sambungan dengan Rasulullah. Memang itu satu hal. nah, betul ya. Jadi yang pertama mengenai Habib itu sendiri, ada seorang anak yang memaksa ibunya agar mengaku sebagai dia keturunan Habib. Tentunya ini tidak boleh ya, tidak boleh. Masuk dalam hadis Rasulullah SAW yang larang besar. Man da'a ila abihi wa man da'a ila ghairi abihi wa ya'lamu anna ghaira abihi fal jannatu al-ihram. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang menyuruh maksudnya dia ini adalah bapaknya dalam keadaan itu bukan bapaknya, makanya ini surga bagi dia haram. Maka para ulama juga memakai dalil ini tentang orang-orang yang mengaku keturunan ini keturunan itu. Jadi dia mau mengatakan di sini harus saya ini keturunan ini dalam keadaan bukan. Atau mungkin dalam keadaan contoh dia katakan saya ini keturunan Laudi, padahal bukan dia Laudi. Ini juga tidak boleh. Apalagi mau sampai mengaku keturunan Rasul dalam keadaan bukan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Makanya ini nama dia mau sandarkan dirinya kepada ini nama bapak dalam keadaan di sana anak angkat. Dia mau sandarkan namanya kepada nama bapaknya, bapak angkat ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dan ini ketika seorang ibu tidak mau melihat anaknya, maka masalah ini menunjukkan bahwa seorang tua tidak ridho. Dengan perkara ini masalah ini menunjukkan ibunya yang tegas dan memang ibunya dengan tujuan ini menjaga anaknya. Jadi kita masalah ada perkara-perkara yang walaupun anak kita mau tapi itu berbahaya, maka kita jangan kasih. Jangan kita kasih. Contohnya dilakukan oleh ibu itu tentu kalau kita lihat sekarang anak ini memaksa menjadi Habib dalam keadaan orang tuanya lebih tahu tentang dia. Orang tuanya lebih tahu tentang dia, tentang ini kehabiban dia atau tidak. Yang pertanyaan yang ketiga, dan ini juga yang anak masih belum paham ya, dimana belum paham juga karena ini seperti itu ini. Keturunan Rasulullah semua yang laki-laki itu meninggal dunia. Ini anak Rasulullah SAW yang laki-laki itu ada tiga. Ini ada tiga Qasim, Abdullah sama Ibrahim. Ini semua meninggal dunia. Dari Hasan dan Husain, dan ini dari anaknya Fatimah, anak perempuan, menikah dengan Ali. Ini dalam keadaan kalau kita kembali ke hadis yang kemarin kita sudah bahas di Riyadhus Shalihin, ya, misalnya yang seperti itu. Ali, keluarga Abbas, keluarga Uqail ada 4. Ini kemarin kita bahas itu dia masuk dari Ahlul Bait. Jadi mungkin dari segi itu. Kalau mungkin ditarik dari Fatimah, ini kan perempuan. Tapi kalau kita kembali ke hadis Rasulullah SAW yang kemarin kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya Ahlul Bait itu ada 4. Keluarga Ali, keluarga Abbas, ada 2 lagi tapi saya lupa. Jadi mungkin dari situ. Kalau kita mau tarik dari segi nasab, sebagaimana kalau yang menikah ketika contohnya Laudi, kita kasih contoh Laudi sini. Laudi ketika dia perempuan, dia menikah dengan bukan Laudinya hilang ya. Ya seperti itu. Kalau laki-laki dia menikah, laki-lakinya Laudi, dia menikah dengan perempuan yang bukan Laudi, maka anak ini akan menjadi Laudi, ikut keturunan bapaknya. Kalau kita kembali kepada Ali dengan Fatimah, ini seperti itu. Tapi ini ada hadis yang mengatakan, wallah alam saya tidak
Ini jelas juga. Tapi yang jelas hadisnya mengatakan ya ini Ahlul Bait itu ada 4. Ali, keluarga Abbas, dan ada 2 lagi yang saya lupa. Ini seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi Ahlul Bait ini seperti keturunan dari Islam mungkin. Allah alam ini jelas seperti itu. Jadi ini yang dikatakan tentang haramnya zakat itu disebutkan, ini dia masuk di situ. Tapi nanti insya Allah ini ada lihat lagi tentang ini perkara itu, karena memang kalau kita lihat ini ketiga laki-laki dan perempuan, contohnya Laude, maka garis keturunannya dia hilang. Garis keturunannya dia itu ini hilang, dia sudah tidak ambil lagi nasab Laude. Ini seperti itu ketika ya perempuan. Ketika perempuan yang Laude dia menikah dengan yang bukan Laude, maka Laude ini hilang. Ini seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi soalnya lihat lagi pembahasan Riyadhus Shalihin yang kemarin mengenai zakat ya. Ada pembahasan sedikit kemarin. Ada yang lain faktor. Umroh sebelum haji, apakah umrohnya itu ada halalnya juga? Tidak ada, kalau misalkan mungkin bentuk umroh dulu Iya, masya Allah ini. Nah, jadi ini orang yang haji dan umroh, kalau untuk tamattu kan dia ada jarak ya. Dia ada ini jarak, ada jarak. Jadi untuk yang dia gabungkan di sana, itu kalau dia sudah cukur habis umroh, apalagi mau dia cukur. Maka di sana dia hanya kasih pendek, dikasih pendek. Maka di sana ada hadis Rasulullah SAW muttafaqun alaihi, Allahumma irham al-muhalliqin, ini al-muqassirin ya Rasulullah. Allahumma ilham al-muhalliqin al-muqassirin. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah rahmatilah orang yang cukur habis. Rasulullah pada saat mengatakan orang yang kasih pendek juga ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwasanya iya rahmati juga orang yang kasih pendek rambutnya. Tapi Rasulullah SAW hanya mengatakan rahmati orang yang kasih botak, cukur habis. Sampai ketiga kali beliau Rasulullah SAW mengatakan ya Allahumma al-muqassirin, orang yang kasih pendek juga. Jadi untuk orang yang seperti itu haji dan umroh yang berdekatan seperti itu, maka dia kasih pendek, dikasih jadi pendek, sekedar kasih pendek saja. Jadi dikasih ini pendek. Allah a'lam. Ada yang lain? Ini teman-teman di Makassar dia panitia haji. Nah, Sampai di Makassar ada kan rombongan mereka, ada ketua rombongan panitia. nah, Mereka disuruh untuk ikut haji. Sementara mereka lakukan haji memang membatalkan. Katanya tidak sesuai amanah waktu di Makassar. Jadi dia batalkan yang hajinya. Dia tanyakan sama saya bagaimana teman-teman yang lain yang mengecek daripada amanah yang dikasih. Apakah hajinya sah? nah, insyaallah. Wallah alam ini dia batalkan. Ya, ketika dia batalkan maka batal. Jelas ini ketika dia batalkan maka batal, karena kembali kepada hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Jadi innamal a'malu binniyat, istilahnya ketika mungkin amanahnya dia saja sebagai pembimbing ya. Dia sebagai pembimbing sampai di sana ini dia haji juga. Dikatakan saya batal, maka batal. Adapun orang-orang yang lain dia lakukan ini dalam keadaan seperti ini sebenarnya. Jadi kalau tidak ada larangan maka dia haji sudah perlu. Karena kan tidak dilarang. Kalau seandainya dikatakan kalian hanya diamanahkan untuk pembimbing, jadi tidak boleh ini haji, maka ini dia menyalahi amanah. Tapi kalau hanya dikatakan ini kalian di sana diamanahkan untuk pembimbing tanpa ada larangan untuk haji juga, maka ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi wallah alam ini, wallah alam tentang perkara ini. Mungkin di sana ada sebab-sebab yang lain sampai mereka dia mengatakan ini batal yang tidak dijelaskan oleh beliau. Tapi kalau dari segi amanah, ini maka ini dia batal, dikatakan batal. Ada larangan ya? Kalau ada larangan maka tidak boleh.
Ketua koordinasinya saja yang Iya, kalau seandainya ada larangan maka tidak boleh. Jadi, kalau seandainya ada larangan maka tidak boleh, karena haji ini dia pakai kota. Dia pakai kota, orang tidak boleh. Bahkan ini ada orang yang haji sembarang di sana, haji yang karena haji kan dia harus pakai pemerintah ya. Dia tidak boleh ada orang haji sendiri dia pergi, dia berangkat beli tiket lalu dia di sana dia bikin perjalanan sendiri, tidak, karena haji itu dia pakai ini pemerintah yang bimbing mereka ke sana. Kalau umrah tidak perlu. Kalau umrah itu tidak perlu, tapi kalau haji. Jadi ketika ada larangan memang maka tidak boleh. Kalau larangan ini kalian hanya sebagai pembimbing, kalian tidak boleh haji, maka tidak boleh, karena ini kembali kepada amanahnya dia hanya pembimbing, maka dia pembimbing. Dia tidak boleh hanya haji karena kotanya terbatas. Karena salah satu yang menyebabkan jamaah haji di sana jadi membludak tanpa di luar perkiraan itu haji ilegal. Haji ilegal yang tidak ada, mereka kan haji sendiri. Karena bahkan orang Makkah sendiri itu mereka dikasih kota ya. Tidak ini asal-asal mereka mau haji ya, pokoknya jamaah. Kalau asal-asal maka masalah ya, orang-orang di sana mereka haji terus. Jadi mereka juga daftar di sana. Ini daftar. Jadi tidak boleh haji ilegal, harus dengan izin. Maka kalau seandainya ada larangan seperti itu maka tidak boleh. Kalau larangan maka dia tidak boleh. Mengenai batal atau tidaknya maka Allah ada. Tapi kalau dari segi boleh atau tidaknya maka dia tidak boleh. Insyaallah ini cukup. Saya tutup doa kafatul majlis. Subhanallah wa rabbana wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.